Kemudian kita lihat di sini di akun USDT kita itu udah ada saldonya masuk sebesar 10 USDT guys. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas ya bagaimana cara deposit di Coinex ya lewat Indodax ya guys ya. Jadi simpelnya adalah bagaimana sih cara kita ya mengirimkan koin kita dari Indodax itu ke Coinex ya, sehingga nantinya itu di Coinex ini kita sudah memiliki koinnya. Nah, jadi ya video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, di mana di video sebelumnya kita udah membahas bagaimana cara daftar akun di Coinex ya. Nah, kali ini kita bahas cara depositnya. Nah, sebelum itu ya, saya pengen liatin terlebih dahulu saldo saya di akun Coinex saya. Jadi, kalau kita klik di bagian menu aset ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, tidak ada saldo sedikit pun ya di akun Coinex saya, karena memang saya baru aja melakukan pendaftaran di akun Coinex ini. Makanya di sini tidak ada saldo sepeser pun ya. Nah, bagaimana sih Bang cara depositnya? Nah, cara depositnya silahkan teman-teman buka akun Indodax kalian. Nah, oke, di sini saya sudah membuka akun Indodax saya. Kemudian kita klik di bagian menu wallet. Saat ini saya sudah berada di menu walletnya ya, dan teman-teman bisa lihat saya punya beberapa koin ya. Ada USDT, Ondo, Doge, DOT ya, Solana, BitTorrent ya, dan juga masih ada saldo rupiah. Nah, langkah pertama adalah ya, kita di sini tentukan terlebih dahulu koin apa yang pengen kita depositkan ke Coinex ya. Nah, di sini sebagai contoh, saya akan coba kirimkan koin USDT. Nah, berarti ya kalau kita pengen kirim koin USDT, kita harus punya koin USDT-nya dulu. Nah, artinya apa? Kita harus membeli koin USDT-nya dulu. Nah, sama halnya kalau misalnya teman-teman mau kirim Bitcoin. Nah, artinya kalian harus punya Bitcoin-nya dulu ya, baru bisa kita kirimkan ke Coinex-nya. Oke, jelas ya? Jadi di sini ya, karena saya sudah punya koin USDT-nya ya, saya punya 97 koin USDT ini ya, kita tinggal klik aja di bagian koin USDT-nya ini. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, selanjutnya untuk mengirimkan koinnya ke Coinex ya, kita bisa langsung klik di bagian menu tarik. Nah, kemudian akan muncul dua pop-up seperti ini. Nah, teman-teman pilih yang alamat. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini ya muncul pilih jaringan koin. Nah, kalau di Indodax ya, kalau kita pengen kirim koin ke exchanger lain, nah itu cuman ada 4 pilihan ya. Yang pertama itu ada TRC20, BEP20, Polygon, dan juga ERC20. Nah, kalau saya pribadi ya, biasanya paling sering menggunakan jaringan BEP20 guys ya, karena memang selain pengirimannya cepat ya, biayanya juga cukup murah. Nah, kita pilih aja yang BEP20. Nah, setelah kita udah pilih yang BEP20, kita diminta untuk memasukkan alamat penerima dari akun Coinex-nya. Nah, kita bisa buka lagi ya akun Coinex kita. Nah, selanjutnya ya, kita bisa langsung klik lagi di bagian menu aset. Nah, kemudian ya, kita klik di bagian menu spot ya. Kita klik menu spot. Nah, kemudian kita tinggal cari koin USDT ya, karena tadi kan kita pengen kirim koin USDT itu. Nah, otomatis alamat wallet yang kita ambil itu harus alamat wallet USDT. Nah, kita klik aja di bagian menu pencarian ini ya. Lalu teman-teman tinggal ketikkan aja USDT. Nah, seperti ini ya, akan langsung muncul koinnya. Kita tinggal klik aja. Nah, begitu kita klik, kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, teman-teman pilih yang store ya, yang paling bawah, yang ujung kiri ini kalian klik store. Kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Nah, kalian pilih jenis public chain-nya ya. Kalau kita klik di sini itu ada lebih banyak pilihan jaringan ya daripada Indodax tadi. Nah, karena tadi kita di Indodax memilih yang BEP20, maka di sini juga kita harus memilih jaringan yang sama, yaitu BEP20. Oke, jadi kita pilih aja BEP20. Nah, udah kita pilih ya BEP20. Nah, selanjutnya di sini sudah langsung muncul alamat setorannya. Nah, ini tinggal kita salin aja ya alamat setorannya ini. Lalu kita kembali ke Indodax ya. Kemudian kita paste di bagian alamat penerima ini guys ya. Kita tempel aja. Nah, kalau udah, kita tinggal masukkan berapa nominal yang ingin kita kirimkan ya. Di sini saya punya 97 ya koin USDT, dan kalau kalian lihat di bagian info USDT ini, untuk minimal pengirimannya itu adalah 0,1 USDT ya, cukup kecil ya guys ya. Jadi di sini sebagai contoh saya akan coba kirimkan 10 USDT aja ya. Kalau udah, kita tinggal klik selanjutnya. Nah,
kemudian ya kita diminta untuk memasukkan nama penerima dan alamat tempat tinggal. Nah, ini harus kalian dengarkan ya, karena saya sering banget mendapatkan pertanyaan ini, Bang, nama penerima dan alamat tempat tinggalnya apa kita isi? Nah, jadi ya, nama penerima dan alamat tempat tinggal ini disesuaikan dengan akun Coinex-nya ya. Jadi akun Coinex-nya ini itu akun siapa guys ya? Kalau misalnya akun Coinex-nya ini ya, kalian pengen kirim ke akun Coinex orang lain ya, maka teman-teman isi nama dia dan juga alamat dia ya. Alamat dia ya kalian isi aja alamat kotanya lah ya. Misalnya kotanya di Bandung gitu ya, kalian isi aja kota Bandung, jalan apa gitu ya. Kemudian di bagian nama penerimanya kalian isi nama lengkap dia. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mengirimkan ke akun Coinex kalian pribadi, nah maka kalian tinggal checklist di bagian saya sebagai pengirim dan penerima. Nah, ini ya guys ya. Jadi saya harap teman-teman nggak bingung lagi nih ya, bagaimana cara mengisi nama lengkap dan alamat tempat tinggalnya ini ya. Berhubung di sini saya mengirimkannya ke akun Coinex saya pribadi, ya udah nih. Ini saya checklist aja di bagian saya pengirim dan penerimanya. Nah, kalau udah kita tinggal klik selanjutnya. Kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi ya, karena kita menggunakan jaringan BEP20 ya, di sini kita tidak dikenakan biaya layanan ya. Artinya nanti total yang diterima di Coinex itu utuh 10 USDT ya. Tidak ada fee sama sekali guys. Oke. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja tarik koin, lalu masukkan PIN dari akun Indodax kalian. Nah, kemudian kalian masukin ya kode OTP yang udah dikirimkan Indodax ya ke email kalian. Kalau saya itu dapatnya adalah EE3C64. Nah, setelah kita udah masukin kodenya ya, maka kita akan diarahkan ke halaman riwayat transaksi ini. Dan teman-teman bisa lihat yang paling atas ya, kita baru saja mengirimkan 10 USDT ke akun Coinex ya, dan statusnya saat ini pending. Dan kalau kita klik ya, nah kita akan diarahkan ke halaman ini, dan di sini kita tinggal tunggu aja status pendingnya ini berubah menjadi complete guys ya. Dan biasanya durasinya itu kalau kita menggunakan BEP20 itu sekitar 1-2 menit aja guys. Nah, oke, kita lanjutkan video yang tadi ya. Nah, jadi tadi saya sempat tunggu sekitar 2-3 menit ya guys ya. Nah, ternyata untuk proses pengirimannya itu nggak kayak biasa ya. Biasanya kalau saya menggunakan jaringan BEP20 ya, proses pengirimannya itu 1-2 menit itu biasanya udah masuk. Nah, tadi saya udah menunggu sekitar 3 menit ya, tapi saldonya itu belum masuk ya. Akhirnya saya tadi karena ada kerjaan ya, saya nggak sempat lanjutkan videonya, dan di jam 2 sore ini ya, ataupun di jam 2 siang ini baru saya sempat lanjutkan ya videonya. Dan teman-teman bisa lihat di sini statusnya itu udah berhasil ya. Jadi waktu berhasilnya itu tadi di jam 12:03 ya. Saya lupa pula tadi ya jam berapa saya buat videonya. Jadi buat teman-teman nanti yang udah nonton videonya, kalian bisa lihat sendiri lah ya, berapa jarak interval antara waktu pengirimannya ya. Masuknya itu di jam 12:03 guys. Oke. Dan begitu saya cek ya di akun Coinex saya ya, kita bisa klik di bagian menu aset. Nah, teman-teman bisa lihat udah ada saldo sebesar 10 USDT ya. Jadi kita bisa langsung klik aja di bagian menu spotnya. Nah, kemudian kita lihat di sini di akun USDT kita itu udah ada saldonya masuk sebesar 10 USDT guys. Nah, jadi kalau saldonya ya udah masuk ke akun spot kita seperti ini, itu artinya proses deposit ya di Coinex ini lewat Indodax itu udah berhasil ya guys ya. Oke. Dan selanjutnya kalau teman-teman ingin menggunakan asetnya ini, tinggal kalian gunakan aja ya. Apakah kalian pengen trading di spot market ya, ataupun pengen trading di future ya, ataupun kalian ingin menggunakan fitur pinjaman ini ya, kemudian fitur pendanaan ya, AMM, bebas ya guys ya. Teman-teman bisa menggunakan semua fitur yang ada di Coinex ini ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.